Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sudah memberikan fursoh atau kesempatan pada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan materi kita yaitu tentang nawaqidul Islam atau yang membatalkan Islam. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ketujuh, yaitu yang berkaitan ya dengan sihir. As-sabi' yaitu adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'adfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. As-sabi' yang ketujuh yang membatalkan Islam itu adalah sihir. Dan termasuk di dalamnya itu fenomena kesurupan atau fenomena bisa melihat alam gaib. Wa man fa'alahu aw radiya bihi, barang siapa yang mengamalkan, wa man fa'alahu aw radiya bihi, atau kemudian dia ridho, rela dengan sihir tadi, kafar, maka dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil itu adalah pada surah Al-Baqarah ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Maka ya orang yang diutus Allah untuk mengajarkan sihir, Harut dan Marut di kota Babilonia, ini sebelum mengajarkan ilmu sihir ya kepada penduduk Mesopotamia, ya daerah Babilonia, Irak, sekarang Irak Utara, itu ya mereka mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnatun, ini adalah fitnah, wala takfur, jangan sekali-kali antum semua kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka sihir itu kenapa bisa ibtalus syahadah atau membatalkan syahadat? Karena sihir itu kemudian ujung-ujungnya meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. As-sarfu itu adalah merubah suatu hakikat kepada hakikat yang lain. As-sarfu say' ila say', yaitu merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan mereka biasanya minta bantuannya itu bukan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada selain Allah. Kalau di Jawa itu namanya ilmunya itu yang diajarkan di keraton, yaitu adalah ismu pamungkas. Jadi ismu pamungkas itu adalah ilmu di mana perpaduan antara jambi-jambi, pernapasan, pemfokusan pikiran, dan kemudian mereka itu minta ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini digabungkan jadi satu, maka bisa menyebabkan ya ilmu yang namanya sihir. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, kita uncai ya supaya antum nanti kalau mempelajari sesuatu itu kemudian tidak jatuh kepada hal yang berkaitan dengan sihir. Jadi seperti di keraton itu ilmu itu ada 3 ilmu pamungkas. Yang pertama itu adalah pangrajutan. Pangrajutan yang pertama, yang kedua yaitu adalah
setelah perang rajutan itu, ya kemudian mereka itu berusaha ya untuk mencipta atau mengcreate. Kemudian yang keempat, ketiga, yaitu adalah dengan pranayama, yaitu dengan pernapasan. Jadi yang pertama itu pengrajutan, ya kedua itu dengan ya tirakat ya atau kemudian melakukan ritual tertentu, baru kemudian yang ketiga itu menggabungkan tadi dengan pranayama atau pernapasan. Ya, kalau ini kemudian digabungkan jadi satu, itu kemudian menjadi sihir. Itu salah satu cabang sihir yang berkaitan dengan ya, orang itu kemudian bisa menghamba kepada selain Allah. Menghamba pada selain Allah itu namanya apa? Syirik. Wa may yusyrik billah faqad dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan syirik, maka dia akan tersesat ya dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sekarang pengrajutan itu apa? Pengrajutan itu biasanya memfokuskan sesuatu supaya kemudian pikirannya menjadi kuat. Ini disinyalkan oleh Allah dalam surat Al-Qalam. Ketika kemudian dalam tafsirnya Al-Azhar, ya Buya Hamka itu menerangkan ayat dalam surat Al-Qalam yang terakhir, wa iyyakadul ladzina kafaru la yusrikunaka bi absarihim. Maka mereka itu membinasakan Kanjeng Nabi itu dengan menggunakan sihir mata mereka. Diterangkan oleh ya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dulu ketika orang Arab jahiliyah itu berburu, supaya kemudian buruannya itu tidak bergerak atau nge-freeze, maka kemudian mereka itu memandangi buruannya itu dengan pandangan yang kuat. Dan itu dilatih bertahun-tahun. Ya, ujung-ujungnya apa? Nanti Kijang, Anoha, atau kemudian ya Ghazal, ya, Ghazal ya. Itu kemudian ketika dia kerungu menungso kan langsung lari kan. Tapi begitu dilihat gitu dia nge-freeze. Baru kemudian bisa dipanah. Nge-freeze-nya binatang tadi karena pengaruh daripada sihir yang dilatih lewat mata. Biasanya latihannya kalau di Jawa itu melihat lilin, kemudian pandangi terus-menerus sampai kemudian padam sendiri. Sebenarnya tidak bisa padam, tapi kalau dia merapal mantra tertentu, yang mantra itu berkaitan dengan isti'anah atau minta tolong kepada selain Allah, misalnya minta tolong pada Simbau Rekso di situ, atau minta tolong kepada entitas yang lain, atau minta tolong pada ascendant oknum. Ascendant oknum yang digunakan oleh Reiki Tumo, misalnya kalau mereka itu orang Buddha, maka ascendant master mereka itu biasanya Dewi Kuan Im. Ya, jadi Dewi Kuan Im itu diminta. Tapi kalau ya dalam Islam ini biasanya penganut Reiki Tumo itu ascendant masternya, ya itu kemudian mereka meminta kepada malaikat. Nanti kalau kemudian Hindu itu kemudian ascendant masternya lain lagi. Dia kalau ingin ilmu yang kuat, bisa bicara dengan binatang misalnya, maka dia kemudian menyembah atau minta tolong pada Dewa Ganesha. Dewa Ganesha itu anaknya Siwa yang wajahnya seperti, pernapasannya apa keliru? Enggak, pernapasannya enggak keliru. Kan di Reiki ada pernapasan kan? Satria Nusantara juga ada pernapasan. Mungkin Pak Hendi yang pernah ikut ya. Nanti beliau bisa ya menggambarkan Reiki Tumo itu ada ascendant masternya. Atau kemudian kalau orang Tibet menggunakan ascendant master itu Sambala. Sambala itu adalah dewa yang menguasai Tibet. Yang kemudian ya apa itu bisa memberikan manfaat dan maldorot itu Simbau Rekso Tibet itu Sambala. Ya nanti kalau kemudian orang Kristen yang diminta siapa? Bunda Maria. Bunda Maria itu sebagai Immaculata. Immaculata itu sesuatu yang bersih, tidak bernoda, ini namanya Immaculata. Lalu ada gereja yang namanya gereja Immaculata. Mereka meminta kepada Sang Bunda Maria misalnya. Dengan dosa-dosa doa rosario, apa-apa dan sebagainya. Nah, ini semua itu tergantung, jadi ya, pernafasannya itu menjadi sesuatu yang diarahkan kepada ritual tertentu. Itu namanya sihir. Nah, kalau kemudian antum memandang ini, nanti kalau sudah pecah ya, nanti antum melatih lagi dengan ya, melihat lampu. Lampu dipandangi terus, bola lampunya bisa pecah. Itu tidak bisa pecah kecuali apa? Setelah membaca mantra, kalau dipandangi terus dia tidak pecah. Ada pendorongnya.
namanya katalisator. Dan pendorongnya itu apa? Yaitu adalah jambi-jambi atau doa-doa yang dirapalkan. Nah, dalam isi doanya itu, yaitu mengandung biasanya lafaz yang syirkiyah. Lafaz-lafaz yang syirik. Dirinya bagaimana? Yaitu isti'anah bi ghairillah. Ya, atau istighazah bi ghairillah. Minta sesuatu tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini ya? Ini mekanisme sihir itu sebenarnya kalau pernapasannya enggak apa-apa, kalau Satya Nusantara, pernapasannya gini-gini. Dan kemudian mereka gulung-gulung dan sebagainya. Itu mekanisme daripada seorang hipnotis kepada suyat. Seorang yang kuat jiwanya itu namanya hipnosir. Sedangkan kalau orang yang dipengaruhi namanya suyat. Nah, suyat itu kemudian sudah dipengaruhi, nanti bisa duduk, tidur, ya tanpa di sini menggunakan alas itu ya. Oleh kowaku mencecer kayak kayu misalnya itu ya. Ini kalau sudah ya dihipnotis ya dia menjadi suyat, maka diperintah apapun bisa. Nah, ini bisanya disalahgunakan untuk apa? Gendam. Gendam yang paling terkenal apa? Gelembuk Solo. Ya tidak jagongan terus ya. Suwi-suwi apa? Katut. Ya nanti semua ya dikuras semua gitu. Kalau sudah expert biasanya cuma dikeblek saja gini. Ini katut semua. Tak jamin sana. Sekarang ini gendam tuh masuk di bursa saham. Yang membahayakan. Masuk di Bitcoin, masuk di investasi, masuk di ya bursa saham, ya investasi. Sehingga banyak mereka yang memasukkan itu, ya dipancing dulu untuk menang. Kalau sudah mereka terpancing, ya sebenarnya mereka itu semuanya mafia semua pemainnya. Ya. Itu sebenarnya pengen memangsa duit antum aja. Kemudian kita mau masukkan. Nah itu dengan kata-kata yang manis dan sebagainya, itu mereka dilatih ya di dalam hotel-hotel itu supaya mereka itu bisa ya melakukan hipnotis ya secara massal, terutama melalui suara. Bahkan suara yang paling mudah diintroi setan itu suaranya wanita. Karena itu kenapa dalam surat Al-Falaq wa nafasa fihi bil uqad wa nafasat, maka yang bisa meniup di uqad itu kitabnya itu adalah imro'ah, yaitu wanita. Karena yang menjalankan sihir yang paling kuat itu biasanya wanita. Karena itu guru-guru spiritual itu kalau kemudian mereka itu pengen mengajarkan sesuatu, itu biasanya ditakoni nama ibunya. Persis seperti orang kalau ya membuat rekening di bank. Rekening hubungannya apa enggak? Pikir dewe aja. Ya. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum. Ya ini adalah pangkajutan itu dengan menajamkan pikiran tadi. Dan fenomena itu ya ada di dalam Al-Quran. Nanti kalau antum baca surah Al-Qalam yang terakhir, maka antum akan menemui ayat ini. Wa iyyakadul ladzina kafaru ayusrikunaka bi absarihim. Lama sami'ud dzikrah. Maka ketika kemudian mereka itu ya mendengar Quran, maka pengaruhnya akan hilang. Jadi yang bisa menawarkan apa? Al-Quran. Karena itu setannya menjadi semakin canggih. Dalam mujarobat, ya, mujarobat ada sebuah kitab ya, karangannya dari Jawa Tengah. Enggak saya sebutkan pondok pesantrennya, nanti antum ya, menstigmatisasi dalam otak nanti. Itu ada sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah, itu menerbitkan ya sebuah buku yang isinya itu ada berkaitan dengan sihir. Dan salah satunya adalah mendatangkan Raja Jin. Nah, caranya bagaimana? Membaca surah Al-Waqi'ah. Bayangkan. Mocone surah Al-Waqi'ah. Ya, setelah dibaca 100 kali, baru kemudian ya, mereka itu ya, merampal mantra yang diijazahkan oleh guru mereka. Nah, di dalam mantra ini itu ada syiriknya. Qur'annya benar surah Al-Waqi'ahnya. Tapi niat untuk membacanya itu diselewengkan oleh setan. Bayangkan, itu sangat lembut sekali kan. Nanti setan pada hari kiamat, waqala syaitanu ya, innallaha wa'dal haqi wa wa'adukum fa ahlaftukum. Nanti ketika iblis itu berada di neraka jahanam, maka dia pidato kepada semua pengikutnya. Wahai pengikutku, sakjane Gusti Allah ini menjanjikan kamu janji yang benar. Nek janjiku itu janji zong jane. Tanya apa kamu kok mengikuti?
Nah, akhirnya kamu ketahuan keliru kabeh itu akhirnya. Jadi kita nanti disong oleh iblis itu pada hari kiamat. Antum baca surat Ibrahim ayat 22. Maka dalam surah itu ya waqala syaitanu lama qudiyal amru, dan ketika kemudian sudah tegak hari kiamat, semua sudah dimasukkan ke dalam neraka atau surga, nanti iblis baru berpidato. Tapi pidatonya itu apa? Ngezongne, ngedolne wong-wong sing sudah mengikuti dia. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ya, harus menjadi sebuah pembelajaran buat kita bahwa sihir itu sangat halus sekali. Ya, sihir bisa berwujud ya seperti tradisionalis, ya seperti santet, jengges dan sebagainya. Tapi bisa berwujud yaitu teknologi. Antum bisa melihat kira-kira Amerika menangkap Maduro itu enak sebabnya apa enggak? Minyaknya itu harganya 303 miliar US dollar. Ya, lebih banyak berlipat-lipat daripada Indonesia. Ya, dan kemudian 3 jam sebelum Maduro itu ditangkap, dia sudah teken tanda tangan, yaitu dengan delegasi RRC dan Rusia untuk diberikan pinjaman 60 miliar US dollar. Dan kemudian disaur dengan apa? Dengan minyak. Karena apa? Cina untuk menggerakkan industrinya, Rusia untuk menggerakkan ya seluruh mesin ya, produksinya itu semuanya menggunakan minyak. Jadi kalau Maduro ditangkap, ya otomatis yang menguasai minyak siapa? Kira-kira Rusia ya sama Cina ya setelah mesin minyak kalau dikuasai Amerika, kira-kira bisa ngetoknya minyak apa enggak? Bisa. Artinya apa? Sekali tepuk, 2-3 lalat langsung mati. Sekali dayung, ya 2-3 pulau terlampaui. Ya kalau dia menangkap Maduro, meskipun dicap sebagai ya apa itu imperialisme modern, dia kemudian cuek saja. Karena apa? Dia bisa menghilangkan dua musuh itu di benua Amerika, yaitu siapa? Cina dan Rusia. Jadi ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Antum kemudian disihir supaya kemudian cuma menikmati tontonan ini tanpa tergerak rasa patriotisme dan rasa heroisme, apalagi rasa ya antum itu kemudian pengen berubah. Coba antum nge-freeze semua kan dengan berbagai perubahan. Kenapa antum kemudian nge-freeze semua? Bahkan cenderung untuk lari, coba di grup-grup WA dan dibicarakan tentang agama, politik dan sebagainya. Mereka kan aku kian butuhnya cuma ya berdolan, leyeh-leyeh, makan-makan, kurang udah. Kita bicarakan yang serius, ini tidak perlu ya. Sesuatu yang serius itu sebenarnya sudah terkena sihir teknologi itu. Menjadi apa? Generasi apatis. Paham ya? Menjadi generasi apatis. Yang isinya apa? Cuma nerimo yang pandum dok. Sedangkan Allah mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Coba berapa banyak orang yang kemudian istilahnya menjadi ya istilahnya ya cuma ya sudah ngene ae wis enak uripe. Kalau ada yang berbicara serius tentang agama, serius tentang perubahan, serius tentang ya, sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan harga diri agama misalnya. Mereka kemudian ya cuek atau lari dari masalah tersebut. Ini sebuah sihir yang luar biasa. Supaya apa? Mereka menjadi the true customer. Tahu true customer? Isone cuma belonjo tok. Isone cuma ngentekne. Coba kita dalam 12 jam saja dunia itu mengalami volatilitas ya, daripada perubahan yang sangat signifikan. Karena apa? Geopolitiknya berubah dengan cepat. Kalau geopolitik berubah dengan cepat, yang ditugaskan Amerika untuk mengeksplorasi minyak di Venezuela siapa? Chevron. Sedangkan Chevron itu yang kemudian juga menguasai minyak di Indonesia. Yang itu kemudian dieksplorasi, diolah menjadi minyak yang siap pakai, kemudian ya Pertamina disuruh beli, setelah itu kemudian didol yang awake dhewe. Minyaknya itu minyak kita.
Kira-kira itu ya penjajahan terselubung apa enggak? Tapi antum kan diam saja. Karena apa? Kesihir sudah. Dan sihirnya itu sihir yang luar biasa. Karena apa? Membuat antum menjadi generasi yang ya norok bunda. Ya. Wala takunu imma'atan. Jangan menjadi generasi yang hanya ikutan. Imma'ah itu adalah generasi yang ikut-ikutan. Sehingga mereka lebih suka membahas tentang darah haid, membahas ya tentang ya fikih makanan, membahas ya tentang sesuatu yang remeh-temeh. Karena apa? Mereka disilapkan ya atau kemudian mereka diacuhkan dengan peristiwa yang besar. Sedang dawabit agama ini adalah berkaitan dengan iman. Jadi iman itu membuat orang itu tidak tumuleh ke kanan atau tumuleh ke kiri. Mereka hanya tawajuh, hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, tugasnya apa? Ibadah. Kalau mereka sudah ibadah, ibadahnya bagaimana? Ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu dalam rangka supaya mereka itu mendapatkan keikhlasan, sehingga amalan mereka itu makbulan, dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka setelah mereka dikabulkan, mereka nyempiok barokah dengan apa? Khairun nas anfa'uhum linas. Bisa memberikan manfaat pada manusia yang lain. Coba antum bayangkan ya. Dulu itu Mojopahit itu luar biasa. Segaran itu dulu sangat mewah. Tahu ya segaran? Ya kolam besar itu loh. Ya, kayak kolam besar, tengahnya ada pulau itu loh. Dulu para pejabat Mojopahit, kalau menerima tamu dari Mojopahit, itu mereka itu menyuguhkan dengan cawan, piring, ceting, itu semuanya dari emas semua. Dan kalau kemudian mereka sudah gembul bujono sareng, sudah sama-sama selesai untuk menggedak ya tamu negara itu, maka seluruh ceting, piring, gelas itu kemudian dibuang di segaran. Ya kan keren sekali kan. Kayak emas, ngomong tergagum-gagum dah. Wah iya, ya emas, perak, ya luar biasa. Tapi setelah itu kemudian dibuang. Tapi tidak tahu di bawahnya itu ada penyelam yang kemudian ngeringkesin tadi. Ya, tapi ala kulihal itu semuanya bentuk daripada diplomasi. Ya dahsyatnya kerajaan Mojopahit sekarang hilang begitu saja. Kalau antum di Trawulan kan gerbangnya saja, tinggal gerbangnya saja. Istananya saja sudah hilang semua. Daerah metropolis Mojopahit ya yang kemudian terbentang dari Trawulan sampai Mojoagung ya sampai Mojosari ya. Jadi yang mojo-mojoan itu semua dulu bekasnya Mojopahit. Habis ya tidak ada sisanya. Ya, bata tinggi yang dulu digunakan sebagai tempat peristirahatan para ratu, raja, kadipaten yang megah hilang jadi sawah semua. Demikian juga kekayaan antum. Antum punya kekayaan berapapun, nanti 100 tahun kemudian, ya itu sudah tidak menjadi milik antum semua. Dan antum sudah lama dikubur di dalam tanah. Ya, yang ada cuma apa? Amal yang antum bawa. Coba kalau kemudian kita tidak bawa amal, ya, rugi besar. Nah itu ikhwan fillah, senyampang kita masih hidup, maka kita memperbanyak amal. Tapi orang kadang-kadang kemudian silau dengan apa? Kemegahan dunia. Ya, kemegahan dunia itu, ya meskipun rekeningnya itu bejibun, ya banyak sekali. Ya coba punya mobil 70, bokongnya antum menek 70, ada enggak? Siji ngicipi Alphard, siji ngicipi Lamborghini, ya supercar-nya aja jumlahnya mungkin ya 10 atau 15. Kalau ditumpaki kan ya rasanya podo tuh, Pak. Kalau mereka itu tertidur numpak mikrolet sama supercar kan podo aja. Ya benda. Kalau nyaman kan tidur kan. Ya tukang ya apa itu pedagang itu kalau sudah kau pesen ya ambune yang mikrolet kan teng klonyit kabeh Pak ya. Ada mampu PPO, ada mampu Limason, ada mampu ya apa itu minyak cap serimpi, ada kemudian ono rondo itu sing ngalek-ngalek apa itu. Tapi begitu dia kewesel, les tidur sama dengan orang yang naik di supercar ketika tertidur. Ya apa enggak? Rasanya
Ya, nyaman yang supercar, tapi begitu tidur malah yang supercar mungkin bingung karena apa? Rekeningnya kok devaluasi apa enggak, inflasi apa enggak. Akhirnya apa? Tidurnya enggak nyenyak. Itu kalau orang tidak punya tanggungan, tidur males ya sudah, enak. Lalu kalau antum ngaji kok ngantuk, antum berarti antum orang yang paling bahagia sekali. Ya, karena apa? Itu tadi loh, jangankan menghadapi masalah, ngurungok nih ngaji ngantuk. Ya sudah luar biasa. Karena itu ikhwanillah, azakumullah wa iyyakum, ini adalah pangrajutan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tahap awal ketika mereka mempelajari sihir. Yang kedua, itu pakai ritual atau torikoh. Torikoh itu hanya metode. Bagaimana torikohnya sihir? Ya supaya kemudian sihir itu cepat mandi. Ini biasanya kalau mereka itu nulayani atau menyelisihi Allah, Rasul, dan Islam. Menyelisihi Allah, Rasul, dan yang pertama apa? Yaitu adalah tanjis. Ya, torikotut tanjis. Tanjis itu apa? Memakai barang najis. Misalnya setelah pengracutan dia kuat untuk jengges itu biasanya dia menggunakan apa itu tulisan raja, dan rajanya itu yang paling kuat dengan najis. Biasanya menggunakan darah haidnya wanita. Atau kalau ya, bangsa Cina, pendeta taunya itu menggunakan darah anjing. Anjingnya khusus, anjing yang warnanya hitam. Tidak boleh anjing yang warnanya yang lain. Itu karena apa? Mereka tanjis. Ya, berusaha untuk mencari barang yang najis. Ya, karena itu kalau orang itu kemudian ya sihirnya itu cuma menguatkan saja, nggak dibantu oleh makhluk yang paling laknat di dunia, yaitu adalah ya iblis laknatullah wa junuduhu, ya maka mereka tidak akan bisa, mereka itu akan ya merealisasikan sihirnya. Tapi sihir apa? La yaduruhum wala yanfa'uhum. Maka sihir itu tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun, baik kepada pelakunya atau kepada orang lain. Misalnya saja kalau orang itu ya torikohnya bagaimana supaya kemudian dia mendapatkan kecantikan, maka dia kemudian menghamba ya kepada ya Bani Jin, ya, minta pangestu restunya bangsa Jin dari Bani Su'su. Jadi Bani Su'su itu adalah Bani yang khusus dari Jin yang mempunyai kekuatan untuk bisa menarik seseorang itu menjadi lebih menarik. Nah ini biasanya orang nggak bisa ngomong Su'su akhirnya menjadi ini bangsa. Jadi bangsa Su'su itu adalah jin yang khusus yang kemudian dimintai pertolongan supaya kemudian ketika ya sebuah pusoko, ya, pusokonya Semar Mesem misalnya. Nah, itu kalau kemudian dirapal dengan itu dan minta bantuan pada Bani Su'su, ya, maka ini kemudian bisa mendatangkan ya sebuah kekuatan. Atau kemudian seperti akik merah delima. Ya merah delima. Itu kalau merah delima tok dari Pacitan antum beli di Gua Gong itu ya, mungkin bagus itu, tapi nggak bertuah sebelum kemudian ya dilakukan dengan perlakuan tertentu. Perlakuan tertentu itu mesti dari pengeracutan dulu, baru kemudian ya ada ritualnya, dan yang terakhir itu nanti dengan menggunakan ya pernapasan tertentu itu akan muncul menjadi sebuah sihir yang kuat. Tapi sihir yang kuat itu kalau dibacakan ayat Allah tambah. Cuma orang yang membacakan itu tidak boleh sirik itu. Sebab pada seorang kiai terkenal daerah Nganjuk itu ketika meninggal itu budeng itu bisa melihat alam gaib, bisa melihat bisa ya barang di keblek aja sudah bertuah dan sebagainya, bisa mengambil ya pusoko dari tempat yang gaib, langsung dicabut itu, wah ini nogo sosro sabuk plastik misalnya ya. Dia langsung kemudian bisa mencabut pusoko itu dari jarak jauh. Ya. Itu ketika mati, ya itu kemudian dibongkar tempat tidurnya sama tempat mandinya, ternyata di WC-nya itu ya jadikan alas untuk biol itu, bokernya itu Al-Quran. Kiai itu mati, ya ketika kemudian dibongkar. Ya. Karena itu ikhwanifillah itu adalah salah satu torikoh sihir dengan menggunakan tanjis,
yaitu dengan menggunakan barang yang najis. Ada lagi dengan thariqatus sufla, dengan sesuatu yang hina. Caranya bagaimana? Mereka itu harus menulis ayat Allah itu di kaki mereka. Bayangkan, ayat Allah ditulis di kaki. Setelah itu kemudian mereka ngomong tentang berkaitan yang baik-baik saja. Karena itu kalau antum nanti didatangi seseorang dan menawarkan jasa, aku bisa menggandakan uang. Itu biasanya dia menggunakan thariqatus sufla ini. Ya, caranya bagaimana? Delamaan. Ya. Jadi di delamaan itu kemudian ada ayat Quran, sholawat atau apa? Ya, Ismu Azam, yaitu nama Allah yang lain. Berarti dia sudah memakai thariqahnya iblis. Karena berani menggunakan Allah, Islam dan Rasul. Paham ya? Ini thariqatus sufla. Yaitu dengan menggunakan thariqah, yaitu adalah metode dengan menghinakan diri. Karena itu ikhwanifillah, cara menghinakan diri juga banyak sekali. Ya, salah satunya apa? Dengan berzina. Seperti orang cari pesugihan dengan cara bagaimana? Yaitu dengan berzina. Seperti di Gunung Kemukus. Jadi mereka itu kalau memang pengen kaya, itu harus berzina dulu. Ya, berhubungan dengan selain istrinya. Di situ juga. Nah, di Gunung Kemukus kan ya banyak sekali pelacurnya. Itu kan berarti melakukan sufla, yaitu apa? Merendahkan diri, kemudian jatuh wuku'ul alal maksiat, jatuh ke dalam kemaksiatan, sehingga setannya lebih cepat mengikuti. Karena itu setan itu lebih bisa mengikuti orang yang berbuat maksiat. Kalau maksiat yang ringan-ringan itu iblis itu tidak terlalu bangga, tidak tertarik. Yang paling tertarik pada apa? Yang korupsi dalam jumlah yang banyak, disenangi. Karena apa? Impaknya kan banyak kan? Kan akhirnya hak fuqara dan masakin kan? Ketika digosok oleh seseorang, ya hanya satu orang saja, itu menimbulkan dampak pemiskinan yang sangat banyak sekali. Ya Pak enggak? Uang harusnya itu orang Indonesia, kalau jumlahnya 280 juta, hanya dengan satu kilang minyak saja, itu satu orang Indonesia sebenarnya sudah bisa mendapatkan antara 10 sampai 30 juta itu. Ya, orang sah kerja. Tanpa bayar pajak, tanpa bayar bisa disubsidi itu. Cuma satu kilang. Awalnya dia punya kilang itu ya puluhan sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan kilang. Tapi dikuasai siapa? Chevron. Yang menguasai siapa? Amerika. Karena kita dikuasai dengan mudah, tidak perlu diculik dalam seperti Maduro. Kecuali menyulik Madura itu juga angel. Menyulik Madura, Maduro itu gampang diculik. Dan itu kalau kita melihat itu bukan kekuatan atau kehebatan Delta Force, enggak. Karena Delta Force itu kalau kita melihat melawan tentara Gaza saja kalah. Ya Pak enggak? Yang membebaskan Sandera itu loh di tanah Gaza itu enggak bisa kan? Kemarin ketika menyerang kan kocar kacir ya diurak sama ya Hamas, akhirnya mereka kan keluar, enggak bisa masuk kan? Tapi kok Maduro mudah sekali. Nah kemarin beberapa jurnalis Timur Tengah itu menganalisa kemungkinan apa? Ternyata Amerika itu membayar jenderal-jenderalnya itu. Dipasok jenderalnya itu sehingga mereka berkhianat kepada Maduro. Karena apa? Maduro juga melakukan pembelaan pada Palestina juga. Kemudian membuat Amerika juga ketir-ketir ya. Berkaitan dengan ya siar hanya 3 jam saja. Setelah teken tanda tangan dengan Cina, langsung kemudian diambil oleh Amerika dari istananya yang megah langsung masuk penjara di New York. Kan begitu cepat kan takdir itu. Hanya 3 jam ma'asram. Karena itu ikhwanifillah, ini adalah thariqah ya. Salah satunya sulfa. Ada lagi thariqah yaitu adalah tabdih. Yaitu dengan apa? Menyembelih sesuatu li ghairillah. Man dabaha li ghairillahi fahuwa asrak. Barang siapa yang menyembelih sesuatu selain Allah, maka dia termasuk kesyirikan. Karena setelah belajar berbagai ritual sihir, mereka biasanya ya akan masuk kepada apa? Ya intinya itu dengan supaya ilmunya bisa ngumpul, bisa kuat. Ya, dengan apa? Beleh pitik cemani. Kalau pernah dengar itu apa enggak? Ya, kemudian dibuang di tempat tertentu.
Ya di tempat yang merupakan punden dari sing bau reksa tertentu. Kalau dia pengen nyolongnya itu kemudian bisa nggak ketahuan, ya, maka dia kemudian nyekar atau membuang itu di makamnya Maling Aguno. Oh ya Maling Aguno. Maling Aguno yang ada di Kediri itu ada namanya Robin Hood-nya Tanah Jawa. Ya, itu kan nanti di googling saja ya, Maling Aguno gitu ya. Nanti makamnya kelihatan. Ya di situ itu biasanya kalau orang pengen malingnya itu tidak ketahuan, maka mereka itu menyembelih sesuatu kemudian dibuang di tempat yang dituju tadi. Dengan apa? Isti'anah, minta sesuatu ya kepada selain Allah. Nah ini Rasulullah mengatakan wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau antum minta sesuatu, minta langsung saja pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada yang lain. Torikohnya sebenarnya banyak sekali ya. Ada 20 atau 25 itu ya. Ini tak contohkan saja 3 dulu aja supaya antum nanti bisa mendapatkan gambaran yang sering digunakan orang itu untuk melakukan ya, ritual atau sih. Nanti ada yang namanya topo kungkum. Ini biasa topo kungkum itu biasanya di tempuran. Oh ya tempuran, tempat bertemunya air sungai. Ada juga yang topo ngerame, ada yang topo kere, ada yang topo kitnijang, ada yang topo ngelowo, ada yang topo kungkum. Banyak sekali yang topo-topo gitu, ada yang topo ngerawat. Jadi semuanya itu dalam rangka apa? Supaya mereka itu sebenarnya ya supaya tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istahwaza alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Maka setan itu mempunyai makar yaitu supaya manusia itu ya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahwaza syaitanu maka setan itu menaklukkan manusia caranya bagaimana? Wa'angsahum dzikrullah. Supaya manusia itu tidak ingat kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan pernapasan atau pranayama. Pernapasan ini bagaimana? Mereka menyatukan semua ritual tadi, ya, kemudian dimasukkan ya dengan menggunakan sugesti. Setelah itu kemudian mereka itu menggabungkan antara pernapasan tadi dengan mantranya dan dengan ya, pemusatan pikiran tadi, maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Misalnya ilmu gumbolo geni, gumbolo geni. Tangannya mengeluarkan api itu loh. Kan biasanya minta kepada siapa? Banaspati kan. Banaspati apa? Setan ya dari dzurriyyah iblis ya, dari golongan lokus. Lokus itu adalah ya, salah satu golongan iblis yang sering kemudian ya spesialisasinya di api. Misalnya tiba-tiba ada ya, bintang yang kayaknya berjalan, ndaru, atau kalau di Gunung Kidul itu adanya ndaru bunuh diri. Ndaru bunuh diri itu kalau kemudian ada kayak api yang lewat, maka biasanya daerah Gunung Kidul Yogyakarta itu mereka bunuh diri itu jamaah. Karena apa? Pesan spiritual dari setan itu ke dukunnya tadi. Ya, untuk mencapai pembebasan rohaniah, supaya kamu terbebas dari masalah dunia, kamu harus ya, istilahnya tilar dunia. Tilar dunia itu ya harus lampus atau ya, bunuh diri. Sepuku atau bunuh diri. Nah, inilah yang kemudian kata-kata itu menjadi sugesti bagi orang. Sehingga menjadi pesan yang turun, sehingga membentuk yang namanya mindset. Begitu kemudian ya ada pulung bunuh diri itu datang, ya daru atau pulung begitu datang, sudah mereka langsung bunuh diri bareng-bareng. Ada yang ngendat, ada yang ngombe racun, ada yang kemudian menjatuhkan diri dari jurang dan sebagainya. Nah, ini tergantung kepada bisikan ya masing-masing daripada orang tersebut. Ya, sesuatu yang membinasakan manusia sebenarnya. Tapi manusia itu tetap seperti tadi. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, termasuk juga orang ritual yang kemudian ujung-ujungnya apa? Mendapatkan pesugihan. Ketika kemudian mereka mendapatkan daun dari Dewan Daru di Gunung Kawi, maka didatangi anjing yang besar, anjingnya mutah, kemudian dia makan, ya berarti sudah sah, yaitu mendapatkan pesugihan. Itu kan menghinakan diri ya. Dan anjingnya itu anjing siluman sebenarnya. Besar, utah-utahnya ya mau mampu banget.
Tapi mereka ya karena pengen sugih, mencari jalan pintas, ujung-ujungnya apa? Ya mereka itu menghalalkan segala cara. Insya Allah demikian lagi bilang, coba antum bayangkan, kira-kira itu membatalkan syahadat apa enggak? Jadi sihir itu bukan cuma simsalabim, ada kadabra, ala kazam, itu kemudian berubah. Karena itu kemudian orang-orang barat berusaha untuk mempopulerkan sihir lagi. Caranya bagaimana? Dengan memproduksi cerita dan film Harry Potter. Kira-kira jalan pernah ya? Ya, itu sekolah sihir bayangkan ya. Jadi orang diajarkan tentang sihir, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kemudian anak muda itu nyoba-nyoba. Nah, kalau mereka tersesat, masuk pada sekte yang sesat, nah ini ujung-ujungnya mereka akan mendapat. Jadi sudah muncul sesat-sesat. Beberapa orang yang mengaku sebagai paranormal dan para tidak normal, iso ngomong dengan semut, iso ngomong ya dengan malaikat, iso ngomong dengan jin, iso ngomong dengan Sunan Ngampel yang sudah meninggal. Itu anak kulihal, kalau orang percaya seperti ini, masuk ke dalam arena hipnotis tadi, sihir, gendam. Lembuk namanya. Lembuk itu ada apa? Itu gerejek sampai kemudian hatinya itu ya jatuh ya, sehingga akhirnya kemudian bisa dikuasai oleh ya si penguasa spiritual tadi. Saya kira begitu ikhwan fillah, ini yang ketujuh. Insyaallah ke-8, 9, 10 ya kita to be continue minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita sholat isya. Insya Allah Rasulullah diajarkan oleh Jibril berkaitan dengan sihir ketika beliau disihir oleh Labid bin Aqsam. Jadi beliau pernah kena sihir. Bayangkan Kanjeng Nabi saja ya, pernah kena sihir. Namanya Labid bin Aqsam. Itu kemudian ikatan sihirnya atau robtunnya itu diletakkan di sumur. Untuk mengetahui ikatannya tadi supaya bisa diambil, yang mengambil nanti Ali bin Abi Thalib ya. Itu beliau disuruh untuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu cuma itu saja. Itu sudah cukup. Karena itu kenapa kalau kita tidur kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, setelah itu kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusapkan pada seluruh tubuh. Selesai. Ya kalau kemudian ada ya sesuatu yang jengges atau setan yang lewat atau penyakit ain ini penyakit yang ditimbulkan oleh mata. Hanya artis yang tiba-tiba setelah show jatuh sakit, nggak iso mangan, nggak iso ya, tidur, akhirnya kemudian dia masuk ke rumah sakit, itu kan penyakit ain. Penyakit yang berasal dari pandangan mata ketika dia pentas tadi. Sebenarnya kalau dia baca penjagaannya itu gampang. Jagaannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sudah cukup membuat jin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Karena jin itu kalau kita itu lengah, dia masuk ke sana kemari itu biasa saja. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu masuk ke dalam manusia itu melalui apa? Majrad dam, yaitu melalui pembuluh darah. Nanti serangannya ada 5. Apa serangannya itu? Pertama itu adalah menghimpit. Yang kedua itu adalah menjepit. Yang ketiga itu adalah dengan mengikat. Ya, kelima itu dengan mensihir. Dan kemudian yang kelima yaitu dengan menyumbat. Kira-kira itu ya. Ya, sarape kesumbat di sini. Akhirnya apa? Gak bisa jalan. Karena stroke itu sumbatan apa enggak? Yang membuat kolesterol tinggi itu siapa kira-kira? Apakah makanan? Wong Saudi tak ono Pak Mahbub itu, makanan ini ya, pedes ora pernah kendah. Kalau sore itu makan apa? Ya, makan biji-bijian. Kacang humus, full sudani, ya itu Pak. Bob ya. Kalau di Arab Saudi mereka makan kacang-kacangan biji-bijian pada sore hari. Wah, ya, nanti memakan besarnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mesti kambing, kebuli, hampir semuanya. Tapi mereka sehat-sehat saja. Kalau antum lihat di hospital mereka, saya dulu pernah tugas jadi dokter haji itu,
Angka stroke mereka itu di usia tinggi-tinggi, 90 tahun, 80 tahun baru stroke. Nah Indonesia itu loh, 30 tahun, 40 tahun bisa stroke. Makna panganannya orang enak dagingnya belas. Akeh-akeh apa pecel. Iya benda, itu kan gampang sakit. Yang marahi sakit apa? Itu bukan karena makanannya. Karena apa? Pikirannya keberangas. Begitu kena pikiran, ya, kemudian kita ogreh sedikit, setan itu pasti akan bisa masuk dengan tadi 5 cara tadi. Apa ya tadi? Menyumbat, menghimpit, menjepit, mensihir, ya, kemudian menghimpit. Menghimpit itu apa? Telindian juga. Menghimpit itu apa? Diliputi kesedihan terus enggak mandek-mandek. Kayak orang seneng belas. Isinya cuma apa? Madesu. Masa depan suram. Ya. Itu menindih atau menjepit. Ya, sehingga orang kemudian putus asa ya, dengan berbagai macam persoalan hidup. Kalau dia kemudian, ia menindih ya. Menindih itu bukan hanya secara menindih fisik saja, tapi juga menindih secara mental. Insecure. Nah, sekarang anak muda kita banyak ditindih oleh setan karena apa? Insecure. Merasa tidak aman. Pukul titik wis buwingong. Iya apa enggak? Zaman dulu pukulan sampai elek ya ora apa-apa kan. Kalau sekarang itu pengennya glowing terus ya. Kalau dilihat orang itu supaya ngejreng terus, akhirnya apa? Tumbuh titik satu sudah buwing. Akhirnya apa? Merasa tidak aman. Security-nya merasa terganggu. Kan ya, insyaallah. Saya kira begitu Afila, moga-moga ini bisa bermanfaat. Aku lu qouli hada, astagfirullahaladzim wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.